Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Korwas Bareskrim Polri menetapkan satu tersangka warga negara Cina dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Barat. Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi mengatakan, WNA tersebut berinisial YH. Penetapan tersangka tersebut usai Bareskrim Polri dan ESDM menyelidiki kegiatan penambangan biji emas tanpa izin di wilayah Kalbar. Ditemukan adanya aktivitas tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat oleh tersangka inisial YH yang bersangkutan merupakan warga negara Republik Rakyat Cina RRC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, apa nasihat singkat untuk Bung Alfian sebelum memulai bacain berita? Ya, Bung Alfian, kemarin saya mendengarkan khutbah Jumat itu ada kalimat yang disampaikan oleh khotib itu dua hal. Yang pertama, fokus jangan pernah terlibat riba, dan kemudian yang kedua, jangan marah. Jadi, itu dua hal yang kalau riba mungkin bisa ya kita tinggalin, cuman marah itu yang agak sulit pada hal-hal yang kadang-kadang kan kita gampang marah juga. Lanjut, mudah-mudahan juga kita Bung Alfian dan penonton channel Bung Alfian sehat selalu. Ini ada berita yang saya rasa bisa diduga belum ada yang memviralkan secara mantap nih Bung Alfian. Judulnya adalah WNA Cina diam-diam gasak tambang emas RI. Jumlahnya bikin melongo. Tambang emas di Kalimantan digasak WNA Cina sampai bolong 1.600 meter, Bung Alfian. Nah, ini kan bahasanya gini, Bung Alfian. Kesannya kan diam-diam ini kesannya kan kayak kecolongan, Bung Alfian. Masa sih warga sendiri aja, warga pribumi kalau nambang aja cepat ketahuan. Masa ini orang asing udah bolongnya 1.600 meter kagak ketahuan. Ini kayaknya dibiarin nambang apa gimana? Respon awalnya, Bung Alfian. Silakan. Ya, ini sebagai tanda ya, ketika kita menengok kasus PIK ya. PIK itu kan Jakarta Utara, terus sampai Tangerang Utara. Itu kan Said Didu sangat khawatir akan terjadi negara dalam negara. Nah, betul. Kalau ada cerita lagi tambang emas dengan segini, saya pikir ini merupakan sebuah isyarat keras bahwa apakah tentara, apakah polisi, apakah aparat secara umum sudah tidak diberikan ruang dan peluang untuk merespon ini secara peraturan kenegaraan. Artinya udah sampai pada tingkat, lu udah terlalu banyak ngutang sama gua, lu terlalu banyak berhutang budi, dan kemudian juga ada ancaman-ancaman yang ampuh terhadap orang-orang yang punya otoritas untuk menginstruksikan mensikapi ini. Jadi posisinya bukan pada perwira tengah bawah, bukan para perwira, bukan para pak lurah, camat dan tokoh-tokoh masyarakat. Mereka tentu tetap sangat gelisah. Paling tidak secara ekonomis mereka rugi mengalami giliran kami cuma ngambil sisa-sisanya aja ditangkap, bahkan ditembak di tempat. Itu kan fenomena yang terjadi di berbagai tambang-tambang emas itu. Masyarakat itu sekedar mengambil sisa-sisa remah-remahnya aja sampai ditangkap, bahkan dituduh merampok segala macam. Sampai ini, ini kelihatannya kita memang sudah membiarkan para penjajah yang menjarah ini secara sedemikian rupa. Dan artinya berita ini, Bung kameramen, layak untuk juga nanti disambung oleh kawan-kawan lain yang punya kesempatan untuk inspeksi, untuk survei ke tempat. Jadi saya jelas ini pembahasan harus dijadikan hal penegasan bahwa memang operasi aneksasi dan invasi Cina sebagai merajalela. Karena kita sama tahu ketika dulu di Bogor ada kasus beras yang ada plastiknya, terus yang garam yang ada kacanya, terus macam-macam ya, termasuk telur buatan ternyata dibuat dari zat-zat kimia yang berbahaya. Itu kalau kita rinci secara inventarisir gitu ya, kok itu bisa terjadi tanpa ada upaya-upaya hukum atau upaya-upaya penanganan dalam tindakan kriminal. Jadi ada pembiaran. Pembiaran ini karena bukan tidak mau petugas tingkat, karena mereka akan dimarahi. Sama dengan saya menekuni gerakan PKI.
Buat pemirsa harus tahu, sekarang ini aparat manapun nggak ada yang berani menyebut kata PKI. Mereka hanya menyebut 3 huruf. Coba bayangkan, PKI Partai Komunis Indonesia yang pernah berdarah-darah, melukai hari kemerdekaan kita, menimbulkan kerusakan-kerusakan sistem sosial, sistem kekeluargaan, bisanya sekarang tidak ada lagi tokoh-tokoh publik dengan pangkat-pangkat tengah atas yang berani mengatakan ancaman kebangkitan PKI. Saya nyatakan akan ada pertemuan keluarga besar PKI sekitar tanggal 18 bulan September 2024 di sebuah daerah di basis PKI yang berada di Jawa Tengah. Ini harus segera mendapatkan alarm seluruh Indonesia kembali ke tambang emas caplokan Cina. Ya, Bu Alfian memang mengkhawatirkan, mungkin nanti kita akan bahas khusus tentang PIK itu dengan kita bertamu mungkin Bu Alfian dengan Pak Said Didu. Nah Bu Alfian, terkait dengan emas ini, kan kalau pakai logika Bu Alfian, Freeport bisa segede gitu kan karena memang dibiarkan juga Bu Alfian. Nah ini cuma 1.600 meter mah cuekin aja lah kira-kira gitu. Nah Bu Alfian, untuk kedepannya bagaimana nih Bu Alfian? Karena kan kalau kita melihat tindakan hukumnya sama sekali tidak ada untuk WNA-WNA Cina ini. Bahkan saya pernah melihat ada video tuh pekerja-pekerja Cina di Morowali ya. Itu tugasnya cuma ngangkat ember semen Bu Alfian. Tapi pekerjanya dari Cina asli. Ini ngapain banyak banget pekerja pribumi cuma ngangkat ember semen doang kira-kira. Gimana tuh Bu Alfian? Ini benar-benar udah dikangkangi betul. Silakan. Kalau menurut saya yang harus sekarang kita kerja secara nasional dan masif adalah melakukan pemberdayaan dan proses penyadaran kolektif untuk memilih kepala daerah yang relatif independen. Karena gini, bukan independen mekanismenya ya, relatif genuine. Tidak karena dimodelin sama Cina-Cina itu. Ini persoalan ini. Pilkada-pilkada ini se-Indonesia ini rata-rata mereka terkunci dengan keuangan yang super banyak dari orang-orang, apakah dia para bandar narkoba, apakah pinjol, apakah oligarki, apakah toke-toke atau bandar-bandar judi. Ya buat Bung Kamarman perlu tahu secara nasional ini kan ada 515 pilkada secara serentak. Dan yang mempersiapkan uang cash, uang segar tanda kutip dengan segala statusnya, itu adalah orang Cina. Maka maksud saya karena tadi ada pertanyaan bagaimana kita, ya pertama pastikan dulu kepala daerah kita adalah orang-orang yang cinta kepada negara ini karena Allah, sayang pada rakyatnya, rakyat Indonesia bukan rakyat Cina. Ya, dan terus di pilkada ini dengan adanya pertanyaan Bung Kameramen tadi memiliki nilai momentum signifikan bahwa kita punya sedikit harapan itu pilih wali kota, bupati, dan gubernur yang berani mengatakan siap untuk mengusir Cina dari kampung mereka, siap untuk membatasi gerakan-gerakan invasi Cina karena mereka sudah terang-terangan menjarah, merampas, merampok. Ini cerita umum, Bung Kameran. Sudah menjadi pengetahuan umum dan orang tidak berani bicara. Bentuk-bentuk pelecehan, pengambilan tanah, pengambilan pusat-pusat sumber daya alam, dan berbagai hal. Karena aparat-aparatnya cenderung memilih diam. Kalau dia berbuat dianggap melampaui wewenang, dimarahin. Seperti saya ceramah membahas bahaya Cina, ditangkap. Jadi saya kan sudah sampaikan ini sejak 7 tahun yang lalu. Indonesia di era penjajahan baru, Indonesia mengantisipasi invasi Cina. Sudah saya bahas. Dan akibatnya saya ditahan dan dengan klausul hukum yang tidak jelas. Jadi kembali menghadapi situasi ini, kita punya sedikit momentum yang harus kita ambil, yaitu memenangkan kepala daerah di semua tingkatan, kota, kabupaten, dan gubernur yang memiliki jiwa patriotik, yang bertauhid dan cinta kepada negara, rakyat, dan bangsanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Bung, rebut kembali, ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Saya nyatakan saudara-saudara, alarm stadium 4 Indonesia dalam keadaan sedang dijajah dan dijarah oleh Zionis maupun oleh komunis. Apakah Anda akan biarkan generasi di belakang kita kehilangan harapan? Ma ta'buduna min ba'di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.